Sejarah baru saja tercipta. Kompetisi Eropa musim depan dipastikan akan bergetar di bawah dominasi penuh klub-klub dari negeri Raja Charles. Tidak tanggung-tanggung, 9 klub Premier League resmi mengamankan tiket ke panggung benua biru. 9 klub, ini adalah jumlah perwakilan terbanyak dalam sejarah sepak bola modern, dan semuanya dipicu oleh satu malam penuh keajaiban di final UEFA Conference League. Crystal Palace, tim yang terseok-seok di papan bawah domestik, secara luar biasa sukses menumbangkan wakil Spanyol, Rayo Vallecano, di partai puncak. Kemenangan dramatis ini tidak hanya membawa trofi ke Selhurst Park, tetapi juga mengacak-acak konstelasi slot Eropa, membuka gerbang bagi 9 klub Inggris untuk terbang tinggi musim depan. Bagaimana peta kekuatan ini terbentuk? Siapa saja mereka yang siap mengibarkan bendera Union Jack di Liga Champions, Europa League, hingga Conference League? Simak ulasan lengkapnya hanya di Raftel Sport. Sebelum kita membedah satu persatu, mari kita pahami dulu mengapa skenario 9 klub ini bisa terjadi. Biasanya, jatah maksimal sebuah negara hanyalah 7 hingga 8 tim, itu pun jika memenangkan jalur koefisien performa tahunan UEFA. Namun, keberhasilan Crystal Palace yang finish di luar zona Eropa di Liga Domestik, namun berhasil mengangkat trofi Conference League, membuat Inggris mendapatkan bonus slot yang sangat masif. Mari kita mulai dari panggung tertinggi, tempat para elit bertarung demi trofi si kuping besar, zona Liga Champions. 1. Arsenal. London Utara kembali memerah. Setelah penantian yang melelahkan dan persaingan yang menguras air mata hingga pekan ke-38, Arsenal resmi menumpahkan dahaga juara mereka. Mengoleksi 85 poin dari 38 pertandingan, anak asuh Mikel Arteta tampil luar biasa konsisten sepanjang musim. Mereka bukan hanya sekadar lolos ke Liga Champions, mereka datang sebagai raja baru Inggris. Dengan pertahanan sekokoh karang dan lini serang yang bermain layaknya simfoni, The Gunners diproyeksikan menjadi salah satu favorit kuat untuk melangkah jauh di kompetisi tertinggi Eropa musim depan. 2. Manchester City. Di posisi runner-up, sang penguasa lama, Manchester City, harus rela menyerahkan mahkotanya setelah finish dengan 78 poin. Meski gagal mempertahankan gelar Premier League, mentalitas Eropa milik skuad Pep Guardiola sama sekali tidak bisa diremehkan. Bagi City, Liga Champions musim depan bukan sekadar panggung partisipasi, melainkan misi balas dendam untuk merebut kembali status sebagai tim terbaik di dunia. Erling Haaland dan kolega dipastikan akan kembali mengamuk di kompetisi ini. 3. Manchester United. Kejutan besar dan stabilitas luar biasa ditunjukkan oleh Manchester United yang berhasil mengunci peringkat ketiga dengan raihan 71 poin. Di bawah arahan taktik yang pragmatis dan penuh disiplin, Setan Merah berhasil mengamankan kepulangan mereka ke habitat asli mereka, yaitu malam-malam magis Liga Champions di Old Trafford. Finish di posisi 3 membuktikan bahwa proyek pembangunan ulang United berjalan di jalur yang benar, dan mereka siap menjadi batu sandungan besar bagi klub-klub raksasa Eropa lainnya. 4. Aston Villa. Tepuk tangan meriah harus kita berikan kepada Aston Villa. Skuad asal Birmingham ini sukses mengulangi keajaiban dan mengunci peringkat keempat dengan koleksi 65 poin. Bermain di bawah tekanan intensitas Premier League yang luar biasa, Villa menunjukkan bahwa mereka memiliki kedalaman skuad dan mentalitas baja untuk bersaing di level tertinggi. Villa Park akan kembali menggelar kompetisi kasta tertinggi Eropa, sebuah atmosfer yang sangat dirindukan oleh para pendukung setianya. 5. Liverpool. Lalu, bagaimana dengan peringkat kelima? Liverpool berhasil mengamankan posisi ini dengan raihan 60 poin dari 38 laga. Berkat regulasi format baru Liga Champions yang memberikan slot ekstra bagi liga dengan koefisien performa terbaik, posisi kelima Premier League musim ini berhak mendapatkan tiket otomatis ke fase Liga Champions. The Reds, dengan sejarah panjang dan magis Anfield yang kental, akan kembali ke panggung utama Eropa untuk membuktikan bahwa mereka tetaplah salah satu kekuatan yang paling ditakuti di dunia. Jika zona Liga Champions diisi oleh para raksasa yang sudah familiar, maka zona Europa League musim depan adalah panggung penuh drama, cerita dongeng, dan kebangkitan tim-tim tak terduga. Disinilah letak keunikan musim ini. 6. Crystal Palace. Inilah dia,
tokoh utama di balik meledaknya kuota perwakilan Inggris di Eropa. Jika melihat tabel klasemen domestik, Crystal Palace menjalani musim yang sangat berat. Mereka terdampar di peringkat ke-15 dengan hanya mengoleksi 45 poin. Hampir sepanjang musim mereka harus bertarung menjauh dari zona degradasi. Namun, di kompetisi Eropa, Palace bertransformasi menjadi monster yang berbeda. Di bawah atmosfer kompetisi UEFA Conference League, The Eagles terbang tinggi menembus semua prediksi. Di partai final yang menegangkan, mereka sukses menumbangkan wakil La Liga, Rayo Vallecano, lewat drama yang menguras emosi. Berdasarkan aturan UEFA, sang juara Conference League berhak mendapatkan tiket otomatis ke fase grup Europa League musim depan. Palace membuktikan bahwa trofi dan kejayaan Eropa tidak melulu milik tim papan atas. Selamat untuk The Eagles, dari papan bawah Inggris menuju panggung bergengsi Eropa. 7. Bournemouth. Keberhasilan Palace memicu berkah bagi tim-tim di atasnya. Bournemouth secara luar biasa finish di peringkat ke-6 dengan torehan 57 poin dari 38 pertandingan. Permainan menyerang yang atraktif dan efektif membuat The Cherries layak mendapatkan tempat di Europa League. Ini adalah pencapaian historis bagi klub sekecil Bournemouth yang membuktikan bahwa dengan manajemen yang sehat dan strategi transfer yang cerdas, tim semenjana bisa menembus kompetisi benua. 8. Sunderland. Dan inilah dongeng terbesar Premier League musim ini, Sunderland. Sang kucing hitam kembali mengaum dengan keras. Sebagai tim yang belum lama kembali ke kasta tertinggi, finish di peringkat ke-7 dengan 54 poin adalah sebuah mukjizat sepak bola. Sunderland tampil tanpa rasa takut, menumbangkan tim-tim besar di Stadium of Light, dan kini kerja keras mereka dibayar tuntas dengan 1 tiket resmi ke Europa League musim depan. Siapkan diri kalian, Eropa, karena gemuruh supporter Sunderland siap membanjiri stadion-stadion kalian. Lalu, bagaimana dengan kasta ketiga? Skenario kelolosan Crystal Palace ke Europa League membuat slot domestik Inggris bergeser ke bawah, memberikan berkah luar biasa bagi tim yang finish di posisi ke-8 untuk masuk ke zona Conference League. 9. Brighton Hove Albion. Pihak yang paling tersenyum lebar atas kemenangan Crystal Palace, selain pendukung Palace sendiri, adalah Brighton Hove Albion. The Seagulls finish di peringkat ke-8 dengan raihan 53 poin, hanya terpaut 1 angka dari Sunderland. Di bawah format normal, peringkat ke-8 biasanya akan meratapi nasib karena gagal ke Eropa. Namun, berkat Palace yang mengambil jatah juara kompetisi Eropa dan melebarnya slot Inggris menjadi 9 tim, Brighton resmi dinobatkan sebagai wakil Inggris di UEFA Conference League musim depan. Sepak bola berbasis data dan taktik modern milik Brighton akan kembali menghibur publik Eropa. Mereka memiliki peluang besar untuk melangkah jauh, bahkan mengikuti jejak Crystal Palace untuk menjadi juara di kompetisi ini. Mari kita lihat daftar luar biasa ini sekali lagi di layar kaca kalian. Liga Champions, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool. Europa League, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland. Conference League, Brighton Hove Albion. 9 klub dengan 9 gaya bermain yang berbeda. Inggris tidak hanya mengirimkan kuantitas, tetapi juga kualitas yang sangat mengerikan. Dari dominasi taktik Arsenal dan City, stabilitas United, kejutan Aston Villa dan Liverpool, hingga cerita romantis dari Palace, Bournemouth, Sunderland, dan Brighton. Kompetisi Eropa musim depan dipastikan akan sangat kental dengan nuansa sepak bola Inggris. Apakah ini awal dari dominasi total Premier League di semua kasta kompetisi Eropa? Ataukah tim-tim dari Italia, Spanyol, dan Jerman mampu meredam serbuan 9 raksasa Inggris ini? Jawabannya akan kita saksikan musim depan. Nah, bagaimana pendapat kalian para pencinta sepak bola, khususnya para subscriber setia Raftel Sport? Di antara 9 klub wakil Inggris ini, siapa yang menurut kalian punya peluang paling besar untuk membawa pulang trofi Eropa ke tanah Britania? Apakah Arsenal akan mengawinkan gelar Liga dengan Liga Champions? Atau justru Sunderland dan Crystal Palace yang kembali membuat kejutan besar di Europa League? Tulis prediksi dan komentar cerdas kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini ke teman-teman komunitas bola kalian, dan tentu saja, subscribe channel Raftel Sport agar kalian tidak ketinggalan berita, narasi, dan taktik terupdate dari dunia sepak bola internasional. Saya pamit undur diri, terima kasih sudah menonton.
dan sampai jumpa di video Raftel Sport selanjutnya. Salam olahraga!